Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari Rabu 25 Agustus 2021. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kiranya terus menyertai kehidupan kita yang mendatangkan kebahagiaan dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 1 Tawarikh pasal 22, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian dari pasal ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam Yesus Kristus, bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, bukan saja untuk kami dapat memahami dan mengerti. Lebih dari semua itu, kami dapat terapkan setiap prinsip kebenaran dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal yang ke-22 1 Tawarikh memberikan penjelasan bagaimana Daud mempersiapkan untuk pendirian bait suci. Jadi sebelum pada akhirnya bait suci didirikan, orang Israel beribadah di kemah suci, ya, di mana mereka sejak keluar dari tanah Mesir dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan yang merancang kemah pertemuan atau kemah suci atau seringkali juga disebut tabernakel. Nah, di zaman Daud ini mulai dipersiapkan untuk bangunan bait Allah secara permanen di kota Yerusalem. Untuk mempersiapkan pendirian bait suci, Daud mempersiapkan berbagai bahan yang dibutuhkan. Saya bacakan di dalam ayat 1 sampai yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa Daud memberikan satu perencanaan menyiapkan bahan-bahan bangunan seperti batu, besi, tembaga, emas, perak, dan kayu aras dari Libanon. Keinginan terbesar dari Daud untuk membangun rumah yang besar dan megah untuk Tuhan sudah pupus. Bukan Daud yang menolak, melainkan Tuhan. Alasannya sederhana, yaitu tangan Daud penuh dengan pertumpahan darah. Firman Tuhan mengatakannya di dalam ayat yang ke-8. Tetapi firman Tuhan datang padaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Meski Daud orang yang diperkenan oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, namun membangun bait suci Tuhan merupakan hal yang serius bagi Tuhan. Karena itu Tuhan memilih salah seorang anak laki-laki Daud yang akan menggenapi keinginannya. Orang itu adalah Salomo. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak hanya membuat Salomo berhasil membangun bait suci,
tetapi juga memberikan keamanan bagi seluruh Israel di bawah kepemimpinannya. Itu di dalam bacaan kita hari ini, ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Kerajaan Salomo akan dikukuhkan oleh Tuhan. Itu sungguh luar biasa ya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayat yang 10 mengatakan, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Untuk membangun bait suci Allah yang indah dan megah, Salomo harus mengerahkan para ahli yang terampil di bidangnya, masing-masing untuk memulai pembangunan tersebut. Sebagai seorang ayah dan raja, Daud berharap kepada Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai Salomo berhasil untuk mendirikan bait suci Allah, serta memberikan Salomo akal budi dan pengertian untuk memerintah sebagai raja yang bijak dan juga raja yang adil. Daud juga memberikan dorongan supaya Salomo setia memelihara Taurat Tuhan serta mentaati segala ketetapan dan hukum Tuhan. Ayat 12-13 mengatakan demikian, hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Tidak lupa, Daud memerintahkan segala pembesar di Israel tidak melupakan kebaikan Tuhan, membantu Salomo dalam pemerintahan dan menyukseskan pembangunan bait suci Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan memilih kita sekalian untuk menduduki sebuah jabatan strategis dan mengembangkan pelayanan kita ataupun pekerjaan kita, kita harus bersyukur, kita pun harus rendah hati. Namun apabila kita lebih cocok menjadi pemula atau pionir, mari kita mensyukuri atas apa yang dipercayakan. Jangan menjadi minder. Belajarlah menerima peran pelayanan dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar adalah setiap pelayanan pengabdian yang kita lakukan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga itu menjadi satu patokan yang penting dalam kehidupan pelayanan kita sekalian. Ya. Nah, biarlah ketika kita memiliki peran pelayanan, marilah kita memiliki sikap hati yang benar, yakni setiap pelayanan yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apakah kita sebagai seorang pionir atau perintis, ya, kita bersyukur atas semuanya kalau kita melibatkan diri dalam rencana Tuhan, bahkan di permulaan pelayanan, ataupun kita juga sebagai penerus yang mengembangkan pelayanan. Mari kita bersyukur atas semua peran yang kita lakukan sebagai bentuk penghormatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat melakukannya. Kita mau belajar menerima peran pelayanan dengan sikap hati yang benar. Berlapang dada ketika kita harus memberikan tongkat estafet pelayanan kita jika waktunya memang telah tiba. Jangan kita memaksakan diri ketika kita memang seharusnya menyerahkan tongkat estafet pelayanan kepada yang lain, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan, karena Tuhan yang dimuliakan bukan diri kita dan bukan siapapun. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita senantiasa terus giat dalam melayani
sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan atas kita. Demikian juga kita boleh senantiasa saling bekerja sama sesuai dengan karunia talenta yang dipercayakan untuk kemajuan kerajaan Allah di mana Tuhan tempatkan kita ada di dalamnya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas semua berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, juga atas firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan sebagai satu standar yang utama dalam kami menjalani kehidupan kami, sehingga kami memiliki sikap hati yang benar dalam setiap melayani Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya seluruh anak-anak-Mu senantiasa diberikan kesadaran bahwa kami dipilih untuk dapat melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.